Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Semoga kalian semua selalu sehat, dimudahkan rizkinya, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kisah ini aku sampaikan bukan untuk menakut-nakuti semata, tapi sebagai pengingat bahwa hidup di perantauan, jauh dari keluarga, seringkali mempertemukan kita dengan hal-hal yang tak pernah kita duga. Kisah ini tentang seorang pemuda miskin, mantan narapidana, yang menanggung kesalahan bukan perbuatannya sendiri. Hidupnya penuh luka, penuh sepi, sampai sebuah kabar dari kampung membawanya ke jalan yang sama sekali tidak ia bayangkan. Dengarkan pelan-pelan, resapi setiap bagiannya, karena mungkin ada potongan cerita ini yang terasa dekat dengan hidup kita. Namaku Raffi, umurku 26 tahun. Ketika aku melangkah keluar dari pintu besi penjara, dunia seperti menyambutku dengan tatapan dingin. Matahari siang terasa menyengat, tapi hatiku justru dingin dan kosong. Langkah kakiku ragu, seolah tanah di bawahku bukan lagi tanah yang kukenal. Aku menarik napas panjang, menghirup udara bebas yang selama ini cuma bisa kubayangkan lewat celah jeruji. Akhirnya, bebas juga, Vi, gumamku pelan, lebih ke diriku sendiri daripada ke siapapun. Tidak ada yang menjemput, tidak ada pelukan, tidak ada ucapan selamat datang. Hanya aku dan tas kain berisi pakaian bekas, beberapa lembar uang sisa, dan kenangan pahit yang rasanya belum mau pergi. Aku pulang ke kampung dengan naik truk sayur yang kebetulan lewat. Sopirnya hanya melirik sebentar, lalu mengangguk tanpa banyak tanya. Sepanjang perjalanan, pikiranku melayang ke wajah ibuku. Wajah yang terakhir kulihat di ruang besuk, di balik kaca buram. Senyumnya waktu itu tipis, matanya sembab. "Yang sabar ya, Vi," katanya dulu. "Ibu percaya, kamu gak salah." Tapi dunia gak peduli pada percaya atau tidak. Dunia cuma peduli pada cap, dan cap di dahiku sekarang adalah mantan napi. Kampungku gak banyak berubah. Jalan tanah masih berlubang, sawah masih menguning, pohon-pohon kelapa masih berdiri seperti penjaga sepi. Yang berubah hanya tatapan orang-orang. Aku berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah. Beberapa ibu-ibu berhenti mengobrol saat melihatku lewat. Suara mereka mengecil, lalu sunyi. Anak-anak yang sedang main kelereng mendadak diam, memunguti kelereng mereka, lalu lari. Hatiku mencelos. Rasanya seperti kembali masuk penjara, tapi tanpa jeruji. Rumahku berdiri miring, catnya mengelupas, atapnya bocor di beberapa bagian. Pintunya terkunci, tapi aku tahu kuncinya masih disimpan di bawah batu dekat ambang pintu. Tanganku gemetar saat meraba batu itu. Benar saja, kunci kecil berkarat masih ada di sana, seolah menungguku pulang. Saat pintuku buka, bau lembab langsung menyergap. Rumah itu kosong, sunyi, terlalu sunyi. Suara langkah kakiku sendiri terdengar nyaring. "Bu," panggilku pelan, meski aku tahu tak ada yang akan menjawab. Ibuku meninggal 2 bulan sebelum aku bebas. Kabar itu datang lewat sepucuk surat singkat dari tetangga. Di penjara, aku hanya bisa memeluk kertas itu sambil menangis diam-diam di sudut sel. Sekarang, berdiri di rumah kosong ini, rasa kehilangan itu menghantam lebih keras. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding. Mataku menatap sudut rumah tempat ibu biasa menaruh tikar. Bayangannya seolah masih ada, duduk sambil menunggu aku pulang dari kerja serabutan dulu. "Maafkan aku, Bu," bisikku. Malam pertama di rumah itu terasa panjang. Suara jangkrik dari luar bercampur dengan bunyi tetesan air dari atap bocor. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Aku memeluk lutut, mencoba menghangatkan diri, tapi dingin di dadaku jauh lebih menusuk. Esok paginya, aku mencoba mencari kerja. Aku keliling kampung, dari bengkel kecil sampai warung kelontong. "Maaf, Vi," kata pemilik bengkel sambil menggaruk kepala. "Bukan gak percaya sama kamu, tapi ya kamu ngertilah."
Aku mengangguk, pura-pura paham, padahal di dalam dada rasanya seperti ditusuk. Di warung kelontong pun jawabannya sama. Senyum kaku, penolakan halus, tatapan ragu. Siang itu, aku duduk di tepi sawah menatap air yang mengalir pelan di parit. Perutku lapar, kepalaku pening. Uang sisa di sakuku hanya cukup untuk makan satu kali lagi. Hidup lucu ya, gumamku pahit. Aku dipenjara karena bukan salahku. Keluar, malah dihukum lagi sama orang-orang. Aku teringat teman kerjaku dulu yang menjebakku. Entah di mana dia sekarang. Mungkin hidup enak, mungkin tertawa. Sementara aku menanggung malu dan lapar. Sore menjelang, aku kembali ke rumah. Di depan rumah, aku bertemu Pak Lurah. Orangnya gemuk, berkumis tipis. Wajahnya tampak sungkan saat melihatku. "Raffi?" katanya, memanggil namaku dengan nada hati-hati. "Iya, Pak," jawabku pelan. Dia menoleh ke kanan kiri, seolah takut ada yang mendengar. "Kamu masih mau usahakan, Vi? Cari rezeki yang halal?" Aku mengangguk cepat. "Mau, Pak. Apa aja saya kerjain." Pak Lurah menghela napas. "Di kampung ini susah. Orang-orang masih, ya kamu tahulah. Tapi ada kabar dari kampung sebelah. Dekat hutan sana, ada pasar pagi. Katanya ramai, dagangan apa aja laku. Mungkin kamu bisa coba peruntungan di sana." Jantungku berdegup lebih cepat. "Pasar pagi? Dekat hutan?" "Iya," jawabnya. "Orang-orang bilang pasar itu muncul subuh sampai menjelang siang. Setelah itu sepi. Aneh memang, tapi yang penting kamu bisa cari makan." Aku terdiam sejenak. Ada rasa ragu, tapi di sisi lain ada harapan kecil yang menyala. "Terima kasih, Pak," kataku akhirnya. Malam itu aku duduk di rumah sambil memandangi langit-langit yang bocor. Air menetes pelan ke lantai. Bunyinya teratur seperti detak jam. Aku memikirkan kata-kata Pak Lurah. Pasar dekat hutan, tempat asing. Mungkin di sana orang-orang tidak mengenalku. Mungkin di sana aku bisa mulai dari nol, tanpa cap mantan napi. "Bu, aku mau coba lagi," bisikku ke udara kosong. "Kalau aku gagal, setidaknya aku sudah berusaha." Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi entah kenapa, malam itu aku bermimpi berada di sebuah pasar yang ramai. Orang-orang tersenyum padaku, tapi mata mereka kosong. Tangan-tangan dingin meraih lenganku, seolah menahan agar aku tidak pergi. Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi punggungku. Di luar, angin berdesir pelan. Daun kelapa bergoyang menimbulkan suara berbisik yang samar. Entah kenapa, perasaan tidak enak mulai mengendap di dadaku. Seolah kabar tentang pasar dekat hutan itu bukan sekadar kabar biasa, tapi panggilan dari sesuatu yang belum ku mengerti. Subuh itu aku terbangun sebelum ayam jantan berkokok. Langit masih gelap, hanya ada sisa-sisa bintang yang pucat. Dingin merayap dari lantai tanah ke tulang-tulang kakiku. Aku duduk sebentar di tepi tikar, mengusap wajah, mencoba mengumpulkan niat. Di luar, angin malam masih berembus pelan, membawa bau tanah basah sisa hujan semalam. Aku mengambil air wudhu di sumur belakang rumah. Airnya dingin menusuk, tapi membuat kepalaku sedikit jernih. Selesai sholat, aku duduk lama, menatap pintu. Entah kenapa, langkah untuk membuka pintu itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam dada. Cuma perasaan, gumamku pelan. Aku memasukkan beberapa pisang goreng titipan tetangga ke dalam kantong kain. Modal itu kecil, tapi bagiku rasanya besar sekali. Satu-satunya harapan untuk hari ini. Aku mengikatkan tali sandal yang sudah aus, lalu melangkah keluar rumah. Kampung masih tertidur. Lampu-lampu rumah padam, hanya lampu pos ronda di ujung jalan yang menyala redup. Bayanganku memanjang di tanah saat aku melewatinya. Setiap langkah terasa menggema di telinga sendiri. Jalan menuju pasar harus melewati pematang sawah, lalu masuk ke jalur setapak di pinggir hutan. Siang hari, jalur itu biasa saja, sering dilalui orang mencari rumput atau kayu bakar. Tapi subuh itu, jalur itu terasa berbeda. Kabut tipis menggantung rendah, menutup pandangan sampai beberapa meter ke depan. Aku berjalan pelan,
menunduk memperhatikan tanah agar tidak terpeleset. Suara serangga malam masih terdengar, bercampur dengan bunyi air mengalir di parit kecil. Semakin jauh melangkah, suara kampung perlahan hilang, digantikan kesunyian hutan yang berat. Di tengah pematang sawah, aku berhenti sebentar, menarik napas panjang. Ada rasa seperti sedang dipandangi, bukan dilihat oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang bersembunyi di balik gelap. "Tenang, Raffi, kamu cuma kebanyakan pikiran," kataku pada diri sendiri. Aku melanjutkan langkah. Saat masuk jalur setapak, kabut makin tebal. Pepohonan di kiri kanan berdiri rapat, batangnya hitam oleh lembab. Daun-daun besar menggantung rendah, sesekali menyentuh pundakku. Setiap sentuhan kecil membuatku tersenjak. Tiba-tiba, di depan, samar-samar terlihat sosok orang berdiri di tengah jalan. Tubuhnya bungkuk, seperti kakek-kakek. Aku melambat, jantungku berdegup lebih cepat. "Kek," panggilku pelan. Sosok itu mengangkat kepala. Wajahnya pucat, keriputnya dalam, matanya hitam pekat, tanpa kilau. "Mau ke pasar, Nak?" Suaranya serak, tapi jelas. "Iya, Kek," jawabku, mencoba terdengar sopan, meski tenggorokanku kering. Kakek itu mengangguk pelan. "Jalanmu masih jauh. Kalau boleh pesan, jangan menoleh ke belakang sampai kamu melihat ramainya orang." Aku mengernyit. "Maksudnya gimana, Kek?" Kakek itu tersenyum tipis. Senyumnya aneh, seperti tidak sampai ke mata. "Kalau kamu menoleh sebelum waktunya, yang kamu lihat bukan lagi jalan pulang." Kata-katanya membuat dadaku mengencang. Aku menelan ludah. "Terima kasih pesannya, Kek." Aku melangkah melewati kakek itu. Saat aku menoleh sedikit dengan sudut mata, sosoknya sudah tidak ada. Seolah dia tidak pernah berdiri di sana. Langkah kakiku jadi lebih cepat. Jantungku berdetak kencang. Aku menahan diri untuk tidak menoleh, mengingat pesan kakek tadi. Di belakang, terdengar suara langkah-langkah kecil mengikuti. Bukan satu pasang kaki, tapi banyak. Kadang terdengar cekikikan pelan, seperti tawa anak kecil yang ditahan. "Astagfirullah," bisikku. Tanganku meremas kantong kain. Suara itu semakin dekat, lalu tiba-tiba berhenti saat aku berhenti. Ketika aku melangkah lagi, suara itu ikut bergerak, seperti bayangan yang meniru gerakku. Kabut di depan mulai menipis. Samar-samar terlihat cahaya lampu minyak berkelip. Suara orang berbicara pelan-pelan mulai terdengar. Hatiku sedikit lega, tapi rasa takut belum benar-benar pergi. Tiba-tiba, dari samping jalur ada suara memanggil namaku. "Raffi." Suara itu lirih, seperti suara ibuku. Kakiku refleks ingin berhenti, dadaku sesak. "Bu," bisikku. Aku hampir menoleh, tapi teringat pesan kakek. Keringat dingin mengalir di pelipis. Suara itu memanggil lagi, kali ini terdengar sedih. "Raffi, tunggu ibu." Air mataku mengalir tanpa sadar. Rasanya seperti disayat dari dalam. Aku ingin berbalik, ingin memastikan, tapi ada rasa takut yang menahan. Aku menutup mata sebentar, membaca doa sekuat yang aku ingat, lalu memaksa kakiku melangkah maju. Langkah di belakang mendadak gaduh. Suara ranting patah, desis marah, seperti ada yang kecewa karena aku tidak menoleh. Aku terus berjalan, nafasku memburu. Cahaya di depan semakin jelas. Bau gorengan dan asap kayu samar-samar tercium. Suara orang tertawa, suara tawar-menawar, semakin nyata. Begitu aku keluar dari kabut terakhir, dunia terasa berubah. Di hadapanku terbentang pasar kecil yang ramai. Lapak-lapak berjajar rapi, lampu minyak menyala temaram. Orang-orang berlalu lalang, wajah mereka terlihat biasa, seolah ini pasar kampung pada umumnya. Aku berhenti sejenak, terengah-engah. Perasaanku campur aduk antara lega dan takut. Saat aku memberanikan diri menoleh ke belakang, jalur setapak yang tadi kulalui terlihat sunyi. Kabut menutupinya kembali. Tidak ada tanda-tanda kakek, tidak ada suara langkah, tidak ada apa-apa. Seorang ibu penjual kue mendekat. "Baru datang, Nak?" tanyanya ramah. "Iya, Bu," jawabku, masih mencoba menenangkan nafas. "Silakan, cari tempat. Di sini rezekinya luas," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk.
Di balik senyumnya, entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Tapi rasa lapar dan harapan mengalahkan rasa takut. Aku melangkah masuk ke keramaian pasar itu, tanpa tahu bahwa jalan sunyi barusan hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku berdiri agak lama di tepi pasar, memandangi keramaian yang terasa janggal. Dari jauh, semuanya tampak normal. Orang-orang berlalu lalang, beberapa membawa keranjang, beberapa menenteng kantong kain. Suara tawar-menawar terdengar hidup. Tapi makin lama aku memperhatikan, makin terasa ada yang tidak pas. Langkah kaki mereka nyaris tak berbunyi. Sebagian orang berjalan meluncur halus di atas tanah, seolah tanahnya empuk seperti lumpur, tapi tidak ada bekas pijakan. "Tenang, Raffi, jangan suuzon," bisikku pada diri sendiri. Aku mencari tempat kosong di antara lapak-lapak. Seorang pria berumur sekitar 40-an melambai padaku. Wajahnya datar, matanya sipit, bibirnya tipis seperti jarang tersenyum. "Di sini aja, Nak, kosong," katanya pelan. Aku menggelar kain lusuh yang kubawa, menata pisang goreng di atasnya. Tanganku masih sedikit gemetar. Aroma gorengan hangat bercampur dengan bau asap kayu dan wangi bunga yang entah dari mana asalnya. Bau itu aneh, manis tapi menusuk hidung. "Jualan apa?" tanya pria tadi sambil melirik daganganku. "Pisang goreng, Pak, titipan tetangga," jawabku. Dia mengangguk pelan. "Di sini yang penting niatmu, pembeli akan datang sendiri." Kata-katanya terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuatku merinding. Belum lama aku duduk, seorang wanita muda datang. Wajahnya cantik, kulitnya pucat, matanya besar. Ia menata pisang gorengku dengan senyum tipis. "Berapa satu bungkus?" tanyanya. "2.000, Mbak," jawabku. Ia mengulurkan uang. Saat uang itu menyentuh tanganku, aku tersentak. Dingin. Bukan dingin seperti uang logam yang lama di saku, tapi dingin seperti menyentuh es. "Makasih," katanya. Suaranya halus, nyaris tak berintonasi. Aku menatap punggungnya saat ia pergi. Langkah kakinya ringan, hampir melayang. Aku menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran buruk. Pembeli datang silih berganti. Anehnya daganganku cepat sekali habis. Uang di kantong kainku bertambah cepat. Padahal biasanya di pasar kampung, jualan butuh waktu lama untuk laku. Di sela-sela keramaian, aku mendengar suara tawa anak kecil. Aku menoleh mencari sumber suara. Di dekat lapak sayur, ada 3 anak kecil berdiri. Rambut mereka panjang menutupi sebagian wajah. Mereka tertawa sambil menunjuk ke arahku. Tawa mereka terdengar nyaring, tapi kosong. "Ngapain sih, Nak?" gumamku. Saat aku menatap mereka lebih lama, tawa itu berhenti. Mereka menunduk serempak, lalu berjalan menjauh. Langkah mereka tidak meninggalkan jejak di tanah lembab. Aku menelan ludah. Keringat dingin mengalir di punggungku. Seorang kakek lain datang mendekat. Bukan kakek yang kutemui di jalan tadi. Kakek ini lebih pendek, janggutnya panjang putih, matanya sayu. "Jualanmu laris ya?" katanya sambil tersenyum. "Alhamdulillah, Kek," jawabku refleks. Begitu kata itu keluar dari mulutku, suasana di sekitarku terasa berubah. Beberapa orang menoleh serempak. Senyum mereka memudar. Udara di sekitarku terasa lebih berat. Kakek itu mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar aku diam. Ia mencondongkan tubuhnya mendekat. "Di sini, jangan sebut nama yang itu," bisiknya. "Pasar ini tidak suka diingatkan." Dadaku berdegup kencang. "Maaf, Kek, saya nggak tahu." Kakek itu menatapku lama, seolah menilai sesuatu di wajahku. "Kamu manusia ya?" Pertanyaan itu membuat tengkukku merinding. "Iya, Kek." "Pantas saja kamu kelihatan beda," gumamnya. Lalu ia melangkah pergi, menghilang di antara kerumunan. Aku duduk terpaku, jantungku berdetak keras. Pelan-pelan aku menyadari, wajah-wajah di pasar ini memang terlihat manusia, tapi sorot mata mereka kosong. Tidak ada kilau hidup seperti mata orang-orang di kampungku. Seorang pria parubaya berbaju hitam datang menghampiri. Pakaiannya bersih, rapi, seperti bukan pedagang pasar. Wajahnya tegas, rahangnya keras. Saat ia berdiri di depanku, aku mencium bau tanah basah yang kuat dari tubuhnya. "Kamu pendatang?"
katanya tanpa basa-basi. Iya Pak, jawabku hati-hati. Namamu? Raffi. Pria itu mengangguk. Raffi, kamu mau belajar berdagang yang benar? Aku terdiam. Maksudnya Pak? Di sini, berdagang bukan sekedar jual beli, katanya pelan. Ada cara-cara supaya rizkimu ngalir terus. Kamu terlihat butuh. Kata-katanya menusuk tepat ke dalam hatiku. Aku memang butuh, sangat butuh. Saya mau Pak, tapi saya masih awam. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa hangat. Kalau mau, perhatikan kami. Jangan cuma duduk nunggu pembeli. Ia menunjuk ke lapak-lapak di sekitar. Aku memperhatikan cara para pedagang memanggil pembeli. Gerakan tangan mereka aneh. Jari-jari mereka melambai dengan pola tertentu, seperti menggambar sesuatu di udara. Suara mereka memanggil pembeli terdengar pelan, tapi anehnya, orang-orang langsung menoleh dan datang. Lihat, kata pria itu, tarik perhatian bukan dengan teriak, tapi dengan niat. Aku mencoba meniru gerakan tangannya, melambai pelan, menggambar garis tak terlihat di udara. Entah kenapa, dadaku terasa hangat sesaat. Seorang pembeli langsung mendekat. Pisangnya kelihatan enak, kata seorang ibu sambil tersenyum tipis. Aku melayani dengan canggung. Daganganku semakin cepat habis. Di sela-sela itu, aku mulai mendengar bisikan-bisikan. Bukan suara orang bicara, tapi seperti angin yang membawa kata-kata samar. Tinggal di sini enak, gak perlu pulang. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada yang tampak berbicara. Orang-orang tetap tersenyum tenang. Sore mulai turun, tapi di pasar itu, cahaya tetap temaram seperti subuh. Tidak terasa ada perubahan waktu. Perutku lapar, tapi aku tidak berani makan apapun di sana. Aku cuma minum air dari botol kecil yang kubawa dari rumah. Pria berbaju hitam kembali berdiri di depanku. Kamu cepat belajar, katanya. Jarang manusia bisa mengikuti cara kami secepat ini. Cara kalian? Tanyaku refleks. Ia menatapku, matanya seperti menembus kulit. Ya, cara kami. Kata-katanya membuat kakiku dingin. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahku terasa keluh. Di kejauhan, aku melihat jalur setapak yang tadi kulalui. Kabut mulai naik lagi, menutupinya perlahan. Perasaan tidak enak menguat, seolah pasar ini perlahan menutup jalan pulangku. Pak, kataku akhirnya, suaraku sedikit bergetar. Pasar ini sebenarnya pasar apa? Pria itu tersenyum lebih lebar. Di balik senyumnya, giginya tampak terlalu rapi, terlalu putih. Ini pasar yang tidak ada di peta. Yang datang ke sini biasanya karena tersesat, tapi yang bertahan karena memilih. Dadaku terasa sesak. Aku menelan ludah, memandang keramaian di sekitarku. Suara tawa kosong kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di pasar ini, aku benar-benar merasa mungkin aku bukan cuma datang untuk berdagang. Mungkin aku sedang melangkah masuk ke sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang belum tentu bisa kutinggalkan dengan mudah. Aku masih berdiri kaku setelah mendengar kalimat pria berbaju hitam itu. Pasar yang tidak ada di peta. Kata-kata itu terngiang di kepalaku, seperti gema di dalam gua. Di sekelilingku, orang-orang tetap berlalu lalang. Wajah mereka datar, senyum mereka tipis, seolah tidak ada yang aneh dengan semua ini. Maksud Bapak apa? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuinginkan. Pria itu menatapku lama, lalu mengalihkan pandangannya ke lapakku yang hampir kosong. Maksudku, kamu sudah sampai sejauh ini. Tidak banyak manusia yang bisa melewati jalan kabut dan masuk ke sini dengan sadar. Saya cuma mau jualan, Pak, cari makan, kataku jujur. Dia mengangguk pelan. Dan kami cuma mau mengajari kamu cara berdagang yang benar, tidak ada paksaan. Kata tidak ada paksaan itu terdengar aneh di telingaku. Seperti sebuah kalimat yang diucapkan agar terdengar baik, tapi maknanya berbeda. Aku membereskan sisa pisang goreng. Tanganku gemetar, tapi aku berusaha terlihat biasa saja. Seorang ibu yang tadi membeli pisang gorengku kembali datang, membawa temannya. Yang jualan ini ramah, katanya pada temannya. Aku tersenyum kaku. Terima kasih, Bu. Saat aku melayani mereka, pria berbaju hitam berdiri sedikit menjauh, mengamati.
Tatapannya terasa berat di punggungku. Setelah pembeli pergi, ia mendekat lagi. Lihat, senyummu kurang meyakinkan. Di sini, orang-orang membaca niat, bukan kata-kata. Terus, saya harus bagaimana? Ia mengangkat tangannya, memperagakan gerakan lambai yang aneh, jari-jarinya membentuk pola melingkar di udara. Ikuti gerakan ini, jangan cuma dengan tangan, tapi dengan hatimu. Aku mencoba meniru. Saat jariku bergerak mengikuti polanya, dadaku terasa hangat, lalu sedikit sesak, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam diriku, tapi aku tidak tahu apa. Bagus, katanya. Sekarang panggil pembeli tapi jangan teriak. Aku menatap orang-orang yang lewat. Entah kenapa, kata-kata seperti tidak perlu keluar dari mulutku. Aku hanya menggerakkan tangan dan di dalam hati aku berkata, datanglah. Seorang pria berhenti di depan lapakku. Pisangnya kelihatan enak, katanya datar. Aku terkejut sendiri, cara itu berhasil. Itu bukan trik, itu niat. Di sini, niat lebih kuat dari suara. Pelajaran itu berlanjut. Ia mengajariku cara menata dagangan agar terlihat lebih banyak dari aslinya. Cara mengatur posisi duduk agar orang merasa nyaman mendekat. Bahkan cara menatap mata pembeli agar mereka merasa ingin membeli. Anehnya, semua yang diajarkan terasa alami, seperti aku pernah melakukannya di kehidupan lain. Setiap kali aku mengikuti ajarannya, daganganku cepat habis. Uang di kantong kainku makin berat. Di sela-sela itu, aku mendengar suara-suara aneh. Bisikan yang memuji, pintar, cepat belajar, kadang berubah menjadi bisikan yang menuntut. Tinggal, tinggal. Aku menggeleng, mencoba mengusir suara itu. Kamu dengar suara mereka ya? Tanya pria berbaju hitam tiba-tiba. Aku terdiam. Bapak tahu? Dia tersenyum tipis. Kalau sudah mulai dengar, artinya kamu mulai diterima. Kalimat itu membuat perutku mual. Diterima sebagai apa, Pak? Ia tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke lapak-lapak lain. Aku mengikuti arah pandangannya. Di salah satu lapak, seorang pedagang perempuan sedang melayani pembeli. Wajahnya cantik, kulitnya mulus. Tapi saat aku memperhatikan lebih lama, bayangannya di tanah terlihat berbeda. Bayangan itu tidak menyerupai tubuhnya. Bayangan itu lebih tinggi, lebih kurus, dengan tangan yang panjang menjulur. Aku mengucek mata. Bayangan itu kembali normal. Lihatlah dengan biasa saja, kata pria berbaju hitam pelan. Kalau kamu terlalu sadar, kamu akan takut. Kalau terlalu takut, kamu akan lari. Dan lari dari sini tidak selalu berakhir baik. Kata-katanya membuat nafasku tercekat. Siang terasa tidak pernah datang di pasar ini. Cahaya temaram tidak berubah. Waktu seperti berhenti. Perutku lapar, tapi aku merasa aneh untuk makan di tempat ini. Seorang pedagang tua di sebelah lapakku menepuk bahuku pelan. Sentuhannya dingin. Kamu kelihatan capek, nak. Istirahat sebentar. Terima kasih, Pak, jawabku. Minum ini, katanya, sambil mengulurkan cangkir kecil berisi air bening. Aku ragu. Air dari mana ini, Pak? Dari sumur pasar, jawabnya singkat. Aku menggeleng pelan. Maaf, Pak, saya bawa air sendiri. Wajah pedagang tua itu berubah. Senyumnya memudar, matanya menatapku lama, dingin, lalu ia berbalik tanpa berkata apa-apa. Pria berbaju hitam mendekat lagi. Kamu masih ingat dari mana kamu berasal? Itu bagus, katanya. Tapi ingat, jangan menolak terlalu sering. Pasar ini tidak suka ditolak. Dadaku terasa berat. Saya nggak bermaksud menyinggung, Pak. Aku tahu, jawabnya datar. Aku hanya mengingatkan. Di kejauhan, aku melihat 3 anak kecil yang tadi tertawa-tawa. Kini mereka berdiri diam, menatapku. Mata mereka hitam pekat. Saat pandangan kami bertemu, mereka tersenyum serempak. Senyum itu terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Aku menunduk cepat, jantungku berdegup kencang. Kamu mulai melihat bentuk mereka yang lain, kata pria berbaju hitam seolah membaca pikiranku. Itu karena kamu sudah terlalu lama di sini. Saya mau pulang, kataku tiba-tiba. Kata-kata itu keluar tanpa kupikirkan. Pria itu terdiam sejenak, lalu ia tersenyum tipis. Pulang boleh, tapi belum sekarang. Kenapa?
Karena kamu masih punya pelajaran terakhir hari ini, jawabnya. Ia menepuk pundakku pelan. Sentuhan itu membuat tubuhku merinding. Pelajaran apa, Pak? Ia menatapku lurus-lurus. Pelajaran tentang harga. Kata itu membuat dadaku berdebar lebih kencang. Harga. Aku teringat uang dingin di sakuku, bisikan-bisikan yang makin sering terdengar, dan bayangan-bayangan yang mulai berbeda. Di dalam hati, aku mulai sadar, setiap rupiah yang kudapat di pasar ini mungkin bukan sekedar rezeki, mungkin ada sesuatu yang pelan-pelan diambil dariku sebagai gantinya. Kata harga yang diucapkan pria berbaju hitam itu terus terngiang di kepalaku. Aku duduk di lapakku dengan dada terasa berat, seperti ada batu yang menindih. Keramaian pasar masih berjalan seperti biasa. Orang-orang datang dan pergi. Senyum tipis di wajah mereka tidak pernah berubah. Lampu-lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin yang entah datang dari mana. "Harga apa, Pak?" tanyaku akhirnya, mencoba menguatkan suara. Pria itu menatap uang di kantong kainku. "Harga dari semua yang kamu terima di sini." Aku ikut menatap kantong kain itu. Uang di dalamnya terasa makin dingin di kulitku. "Saya kan jualan, Pak. Orang beli, saya dapat uang. Itu wajar." "Wajar di duniamu," jawabnya. "Tidak di sini." Kata-katanya membuat tengkukku merinding. Seorang pedagang perempuan di seberang lapak tiba-tiba tertawa kecil. Tawanya terdengar nyaring tapi kosong, seperti gema di ruangan kosong. "Manusia selalu mengira semuanya gratis," katanya sambil melayani pembeli. Aku menoleh ke arahnya. "Maksud ibu?" Ia menatapku dengan mata yang terlalu hitam. "Tidak ada yang gratis di pasar ini." Pria berbaju hitam mengangguk pelan. "Di sini, setiap rezeki ada hutangnya. Bukan hutang uang, tapi hutang keberadaan." "Keberadaan?" ulangku lirih. "Pelan-pelan kamu akan mengerti," katanya. Kata-kata itu membuat kepalaku pening. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba mengatur napas. Dalam kegelapan kelopak mata, aku melihat bayangan rumahku, wajah ibuku, tatapan orang-orang kampung yang penuh curiga. Aku datang ke sini karena ingin hidup normal, bukan untuk terjerat hutang yang tak ku mengerti. "Kalau saya berhenti sekarang, Pak, kalau saya pulang dan gak pernah ke sini lagi, hutang itu ada nggak?" tanyaku dengan suara bergetar. Pria itu terdiam sejenak, lalu ia menggeleng pelan. "Kamu sudah menerima, sudah belajar, sudah merasakan. Itu sudah cukup untuk mengikatmu." Dadaku terasa sesak. Tapi saya nggak pernah setuju untuk terikat. "Ikatan tidak selalu butuh persetujuan," jawabnya datar. Di sekelilingku, beberapa pedagang melirik ke arah kami. Tatapan mereka kosong, tapi ada kilat aneh di mata mereka, seperti penasaran. "Tenang," kata pria berbaju hitam pelan. "Ikatanmu belum penuh, kamu masih bisa pulang. Tapi kalau kamu terus datang, hutangmu akan bertambah." "Bertambah bagaimana?" Ia menunjuk dadaku. "Pelan-pelan kamu akan meninggalkan sesuatu di sini. Perasaanmu, ingatanmu, atau bagian dari dirimu yang lain." Kata-kata itu membuat tanganku gemetar. Aku memegang dadaku sendiri, seolah memastikan jantungku masih berdetak normal. Di sela-sela percakapan kami, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Tinggal, nyaman di sini. Tidak ada yang menuduhmu." Bisikan itu terdengar manis, menenangkan, seperti janji. Aku menoleh, tapi tidak ada yang tampak berbicara. "Itu suara siapa?" tanyaku lirih. Pria berbaju hitam menatap sekeliling. "Itu suara pasar, suara yang mengundang." "Kenapa suaranya seperti menenangkan?" "Karena pasar ini tahu luka di hatimu. Ia tahu kamu lelah dicurigai, lelah dipandang rendah. Di sini tidak ada yang menilai masa lalumu." Kata-kata itu menusuk tepat di tempat yang paling sakit di hatiku. Mataku terasa panas. "Di sini kamu bukan mantan narapidana," lanjutnya. "Kamu hanya pedagang yang cepat belajar." Aku terdiam. Untuk sesaat, bayangan hidup tanpa tatapan curiga terasa sangat menggiurkan.
seorang pembeli datang lagi. Seorang pria tua dengan wajah pucat. Ia membeli sisa pisang gorengku. Saat aku menyerahkan bungkusannya, jarinya menyentuh jariku. Dingin. "Jangan terlalu cepat terikat," katanya tiba-tiba. Suaranya serak. Aku menatapnya kaget. "Kek, maksudnya?" Ia tersenyum pahit. "Aku dulu juga manusia." Kata-kata itu membuat dunia seakan berhenti sejenak. "Kek, dulu manusia?" Ia mengangguk pelan. "Aku datang ke sini karena tersesat. Awalnya cuma berdagang. Lama-lama aku lupa jalan pulang, lupa bau rumahku, lupa nama anak-anakku." Dadaku terasa diremas. "Terus sekarang?" "Sekarang aku bagian dari pasar ini," jawabnya lirih. "Aku dibayar dengan lupa." Kata "dibayar dengan lupa" menggema di kepalaku. Pria berbaju hitam melirik tajam ke arah kakek itu. "Kamu terlalu banyak bicara." Kakek itu tersenyum tipis. "Biarlah dia tahu, masih ada waktu untuk manusia ini." Pria berbaju hitam kembali menatapku. "Lihat, hutang itu tidak selalu terasa. Awalnya seperti rejeki, lama-lama seperti rumah." Aku memandang sekeliling. Pasar ini memang terasa aneh, tapi juga terasa menerima. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada bisik-bisik menuduh. "Kalau saya mau menutup hutang itu, Pak?" tanyaku pelan. Ia menghela napas. "Hutang di sini tidak ditutup dengan uang, ditutup dengan pilihan." "Pilihan apa?" "Pilihan untuk datang lagi atau pergi," jawabnya. Aku menelan ludah. Di kepalaku dua bayangan bertarung. Bayangan hidup susah di kampung, dicurigai, lapar, dan bayangan pasar ini yang menawariku kemudahan, penerimaan, meski dengan harga yang tidak jelas. "Aku mau pulang hari ini," kataku, akhirnya mencoba terdengar tegas. Pria berbaju hitam menatapku lama. "Baik, pulanglah sebelum cahaya berubah." Cahaya berubah. Ia menoleh ke lampu-lampu minyak di pasar. Nyalanya mulai meredup, warnanya berubah agak kebiruan. "Kalau warnanya berubah semua, jalan pulangmu akan tertutup." Jantungku berdegup kencang. Aku membereskan lapakku dengan tergesa-gesa. Uang di kantong kain terasa berat seperti membawa batu. Saat aku berdiri, kakek yang tadi mengaku dulu manusia menatapku. "Ingat wajah ibumu," katanya lirih. "Itu tali yang masih mengikatmu ke dunia luar." Aku mengangguk, tenggorokanku tercekak. Aku melangkah menjauh dari lapak, menembus keramaian pasar yang terasa makin asing. Bisikan-bisikan terdengar lebih keras di telingaku, seolah kecewa aku memilih pergi. Di kejauhan, kabut mulai naik lagi, perlahan menelan jalur setapak. Hatiku dipenuhi rasa takut dan tekad yang bercampur. Aku sadar, hutang yang tak terlihat itu mungkin sudah mulai menempel padaku. Dan kalau aku tidak hati-hati, aku bisa kehilangan lebih dari sekedar uang. Aku melangkah cepat meninggalkan lapak, menembus kerumunan yang entah sejak kapan terasa makin rapat. Tubuh-tubuh di sekelilingku seperti sengaja mempersempit jalan. Bahu mereka menyenggol lenganku. Dingin, membuat bulu kudukku berdiri. Suara pasar masih ramai, tapi di telingaku terdengar seperti bergema dari tempat yang sangat jauh. "Permisi, numpang lewat," kataku pelan sambil menyelip di antara orang-orang. Tidak ada yang menjawab. Wajah-wajah datar itu hanya menoleh sebentar, lalu kembali pada urusan mereka. Seolah aku bukan siapa-siapa. Di kejauhan, jalur setapak menuju keluar pasar terlihat samar di balik kabut yang mulai turun. Cahaya lampu-lampu minyak di pasar berubah makin kebiruan, seperti yang dikatakan pria berbaju hitam tadi. Dadaku berdebar kencang. Aku mempercepat langkah. Tiba-tiba, tanganku ditarik dari belakang. Dingin. "Mau kemana, Raffi?" Suara itu lirih, tapi dekat sekali di telingaku. Aku menoleh. Wanita muda yang tadi membeli pisang gorengku berdiri di belakangku. Wajahnya masih cantik, tapi matanya kini hitam pekat tanpa kilau. "Saya mau pulang," jawabku berusaha menarik tanganku. Genggamannya kuat. Lebih kuat dari yang kuduga dari tubuh sekecil itu. "Pulang kemana? Di sini kamu diterima." "Lepaskan."
kataku lebih keras. Beberapa orang di sekitar kami berhenti bergerak. Mereka menatap kami tanpa ekspresi. "Jangan ribut," kata wanita itu pelan. "Pasar ini tidak suka ribut." Aku menarik tanganku sekuat tenaga. Entah bagaimana, genggamannya terlepas. Aku mundur, lalu berlari. Langkah kakiku terasa berat, seperti tanah di bawahku berubah jadi lumpur lengket. Setiap tarikan nafas terasa pendek. Suara tawa kosong kembali terdengar di belakangku, bercampur dengan suara langkah-langkah yang mengejar. "Raffi, jangan pergi!" Suara-suara itu memanggil, bercampur jadi satu. Aku menutup telinga, tapi suara itu seperti datang dari dalam kepalaku sendiri. Akhirnya, aku mencapai tepi pasar. Kabut di depan jalur setapak tampak tebal, menggulung seperti dinding. Aku teringat pesan kakek di jalan, jangan menoleh ke belakang sampai melihat ramainya orang. Sekarang, aku sudah melihat ramainya orang. Tapi rasanya pesan itu masih berlaku terbalik. Aku tidak boleh menoleh lagi ke belakang. Aku melangkah masuk ke kabut. Dingin langsung menyergap wajahku. Pandanganku terbatas beberapa langkah ke depan. Suara pasar di belakangku perlahan memudar, digantikan suara hutan yang sunyi. "Tenang, Raffi. Tinggal jalan lurus," gumamku mencoba menguatkan diri. Baru beberapa langkah, kakiku tersandung akar. Aku jatuh tersungkur. Lututku perih. Saat aku berusaha bangkit, aku mendengar suara langkah mendekat dari belakang. "Kenapa lari?" Suara pria berbaju hitam terdengar di balik kabut. "Saya cuma mau pulang, Pak." Pulang bukan berarti lepas dari hutang. Aku berdebar kencang. "Saya nggak mau terikat. Ikatanmu belum penuh." Tapi rasa takutmu membuat ikatan itu mengencang. Aku merangkak bangkit. Kakiku gemetar. "Saya nggak peduli. Saya mau pulang." Aku melangkah lagi, memaksa kaki yang nyeri. Suara langkah di belakangku makin cepat. Desisan napas terdengar dekat. Di tengah kabut, tiba-tiba aku melihat bayangan berdiri di depanku. Sosok tinggi, kurus, dengan tangan panjang menjuntai. Bayangan itu tidak bergerak. Aku berhenti mendadak. Jantungku hampir meloncat keluar. "Minggir," bisikku. Suaraku pecah. Bayangan itu tetap diam. Perlahan, kabut menipis di sekitarnya. Yang berdiri di depanku adalah kakek yang kutemui di jalan subuh tadi. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. "Kamu menoleh," katanya pelan. "Kek, tolong," suaraku gemetar. Kakek itu menatapku lama. "Aku sudah bilang, jangan menoleh sebelum waktunya. Sekarang kamu berada di antara." "Di antara apa?" "Di antara jalan pulang dan jalan tinggal," jawabnya. Di belakangku, suara tawa pasar terdengar samar, seolah memanggil. Di depanku, hutan sunyi membentang gelap. "Aku mau pulang," kataku. Air mataku jatuh tanpa sadar. Kakek itu mendesah pelan. "Kalau begitu, kamu harus melepaskan sesuatu." "Apapun, kek, asal saya bisa pulang." Ia mengangkat tangannya, menyentuh dahiku. Sentuhannya dingin seperti es. Seketika, kepalaku terasa pusing. Bayangan ibuku muncul di benakku. Wajahnya tersenyum. Lalu bayangan itu memudar seperti foto yang direndam air. "Ingat wajahnya," kata kakek itu. "Jangan lepaskan." Aku menggigit bibir, menahan perasaan aneh di dadaku. Tiba-tiba, suara di belakangku mendesis marah. "Kamu tidak berhak mencampuri urusan pasar." Aku menoleh sedikit ke belakang. Samar-samar kulihat siluet pria berbaju hitam di balik kabut. Matanya berkilat redup. "Manusia ini belum milikmu," jawab kakek itu datar. Suasana di sekitar kami terasa menekan, seperti udara sebelum hujan besar. Kabut berputar pelan di antara kami. Kakek itu menatapku lama. "Lari sekarang. Jangan berhenti. Jangan menoleh. Sebut nama Tuhan dalam hatimu." Aku mengangguk cepat. Tanpa berpikir lagi, aku berlari menembus kabut. Kakiku nyeri, napasku terengah, tapi aku terus berlari. Di belakang, terdengar teriakan marah
diikuti suara tawa yang pecah. Angin berdesir kencang, daun-daun bergetar. Aku berlari sampai kakiku terasa mati rasa. Di dadaku ada rasa panas, seperti sesuatu yang ingin keluar. Tanpa sadar, aku menyebut nama Tuhan dalam hati, berulang-ulang. Tiba-tiba, kakiku tersandung lagi. Aku terjatuh keras ke tanah. Pandanganku gelap. Suara-suara di sekitarku mendadak menghilang. Sebelum kesadaranku benar-benar lenyap, aku sempat merasakan tanah di bawahku tidak lagi dingin seperti kabut tadi, tapi dingin seperti tanah di kampungku setelah hujan. Lalu, semuanya gelap. Kesadaranku kembali perlahan, seperti orang yang muncul dari dasar air. Kepalaku terasa berat, telingaku berdenging, dan dadaku sesak oleh napas yang tidak teratur. Bau tanah basah menyergap hidungku. Aku membuka mata pelan-pelan. Langit sudah terang, tapi matahari belum tinggi. Sinarnya pucat, seolah enggan menghangatkan. Aku terbaring di pinggir jalan tanah dekat kampungku. Di sekelilingku tidak ada pasar gaib, tidak ada kabut tebal, tidak ada suara tawa kosong. Hanya suara burung pagi dan desir angin di dedaunan. Aku pulang, bisikku. Suaraku serak. Aku mencoba bangkit. Lututku perih, telapak tanganku kotor oleh tanah. Tubuhku terasa lemas seperti habis lari jauh. Aku menoleh ke arah hutan di kejauhan. Jalur setapak yang semalam kulalui tampak biasa saja di pagi hari. Hanya jalan tanah yang sepi. Aku merogoh kantong kain yang masih kusandang. Uang hasil dagang di pasar masih ada di sana. Dinginnya masih terasa di kulitku. Itu nyata. Semua yang kualami tadi bukan mimpi. Aku berjalan tertatih menuju rumah. Setiap langkah terasa berat, bukan karena kaki saja, tapi karena perasaan di dadaku yang campur aduk. Lega karena bisa pulang, takut karena merasa tidak benar-benar bebas. Di depan rumah, aku berhenti. Pintu kayu yang kusam itu terlihat sama seperti kemarin, tapi suasana di sekitarnya terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. "Bu, aku pulang," gumamku pelan. Kebiasaan lama yang masih terucap meski aku tahu tidak ada yang akan menjawab. Aku masuk ke dalam. Rumah masih kosong, tapi ada rasa seperti ada yang memperhatikanku dari sudut-sudut ruangan. Aku menggeleng, mencoba menenangkan diri. Hari itu aku membereskan rumah sedikit, menutup atap bocor dengan terpal bekas, menyapu lantai tanah, membersihkan sudut-sudut yang berdebu. Aku ingin merasa hidup normal. Aku ingin melupakan pasar itu. Uang hasil jualan kupakai untuk membeli beras dan lauk di warung. Pemilik warung menatapku heran. "Kok tumben kamu pegang uang banyak, Vi?" tanyanya setengah bercanda. Aku tersenyum tipis. "Dapat rezeki, Pak." Ia mengangguk, tapi tatapannya masih ragu. Malamnya aku makan sendirian di rumah. Suara sendokku sendiri terdengar nyaring di tengah sunyi. Setelah itu aku duduk di ambang pintu menatap gelap. Angin malam berembus dingin. Tiba-tiba, samar-samar, terdengar suara tawar-menawar dari arah hutan. Pelan tapi jelas di telingaku. 2.000 aja. Murah, murah. Aku berdiri mendadak. Jantungku berdegup kencang. Aku menatap ke arah suara itu. Hutan di kejauhan gelap. Tidak ada cahaya minyak lampu. "Gak mungkin," gumamku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Aku masuk ke rumah, mengunci pintu, lalu duduk di sudut sambil memeluk lutut. Suara-suara itu perlahan memudar, tapi bayangannya tertinggal di kepalaku. Hari-hari berikutnya, hidupku memang berubah. Aku membuka usaha kecil di kampung. Berkat uang modal dari pasar, aku bisa beli bahan dagangan. Anehnya, daganganku selalu laku. Orang-orang mulai datang ke rumahku untuk membeli. Tatapan curiga mereka perlahan memudar. "Kamu sekarang rajin ya, Vi?" kata salah satu tetangga. Aku hanya tersenyum. Di dalam hati, ada rasa tidak enak yang tidak bisa kujelaskan. Setiap subuh, saat aku menghitung uang hasil dagang, jumlahnya selalu bertambah sedikit dari yang kuingat. Aku yakin aku tidak salah hitung, tapi uang itu seperti bertambah sendiri. Dinginnya juga tidak pernah hilang. "Ini uang dari mana?" gumamku suatu pagi, menatap lembaran-lembaran yang terasa lebih dingin dari biasanya.
Di malam hari, aku sering terbangun oleh suara langkah di luar rumah. Saat aku mengintip dari jendela, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Tapi perasaan diawasi itu tidak pernah pergi. Suatu malam, aku bermimpi berada di pasar lagi. Pria berbaju hitam berdiri di depanku. "Kamu pulang tapi tidak lepas," katanya. Aku terbangun dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi pelipis. Beberapa hari kemudian, aku bercermin di sumur belakang rumah. Pantulan wajahku terlihat pucat. Mataku seperti lebih gelap dari biasanya. Aku menatap kakiku. Jantungku berdegup keras. Telapak kakiku sedikit miring, tidak sepenuhnya menghadap ke depan seperti dulu. "Enggak, ini cuma perasaan," kataku sambil mengucek mata. Tapi setiap hari, perubahan itu terasa makin jelas. Telapak kakiku pelan-pelan berbelok, bukan drastis, tapi cukup untuk kusadari. Malam itu, saat aku duduk sendirian, aku teringat pesan kakek di pasar. "Ingat wajah ibumu." Aku memejamkan mata, mencoba mengingat wajah ibu sejelas mungkin. Senyumnya, keriput halus di sudut matanya, tatapannya yang hangat. Untuk sesaat, dadaku terasa hangat. Suara-suara di luar rumah menghilang. Tapi begitu aku membuka mata, di ambang pintu aku melihat bayangan berdiri. Tinggi, kurus, dengan tangan panjang menjuntai. Bayangan itu diam, tidak bergerak. Siapa di situ?" tanyaku dengan suara gemetar. Bayangan itu perlahan memudar, menyatu dengan gelap. Sejak malam itu aku tahu satu hal. Aku memang berhasil pulang dari pasar desa Bunian. Tapi sebagian dari diriku tertinggal di sana. Hutang yang tak terlihat itu mulai menagih sedikit demi sedikit. Aku masih hidup di kampung, masih berdagang, masih berusaha terlihat normal. Tapi setiap kali aku melangkah di jalan setapak menuju sawah, aku merasa tanah di bawah kakiku memanggil. Dan kadang, saat angin malam berembus dari arah hutan, aku mendengar suara pasar itu lagi. Seolah memanggil namaku, mengingatkanku bahwa jalan pulang tidak selalu berarti benar-benar bebas.